Coba lagi di saran belanja smartphone menjelang Lebaran 2026 dan kali ini untuk rentang harga di bawah 2 juta rupiah. Oke, ini rentang harga 1 jutaan ya. Pokoknya kepalanya masih 1 aja. Ya, kalau kepalanya udah 2 nggak ikutan gitu ya. Nah, sebelum kita mulai, disclaimer dulu dong. Ya Chris, apa sih yang bisa diharapin? Kalau biasanya kan apa harapannya dengan HP-HP di bawah 2 juta. Kalau sekarang apa sih yang bisa diharapin dari HP di bawah 2 juta tahun 2026 ini? Seperti yang kita semua tahu 2026 lagi ada krisis. Jadi sepertinya kita harus menurunkan sedikit standar kita tahun lalu ya sebetulnya. Jauh sih, bukan sedikit. Tahun lalu ada beberapa HP 5G di bawah 2 juta. Iya. Begitu bisa 1,8 gitu kan. Waduh, speknya juga 8256 gitu. Bahkan tahun lalu sempat ada yang di bawah 1 juta masih bisa masuk rekomendasi. Masih bisa. Sekarang sih aduh, sepertinya sulit ya. 1,4 5G itu pernah tahun lalu. Iya. Sekarang jadi sulit. Tapi gak apa. Kita akan mencarikan buat kalian ya di tengah kesulitan ini mencari ya, karena harga HP memang lagi naik ya. Ini bukan hoax dan ini jangan ada yang nanya kapan turunnya, karena ini baru mulai naik. Ini baru mulai naik. Jadi keuntungannya menjelang Lebaran 2026 adalah ada yang harganya belum naik. Nah, gitu kan. Ada ketinggalan harganya gitu. Tapi ya udahlah, ekspektasi dulu lah kalau buat awal 2026 ini apa sih? Paling enggak kita tuh harapannya masih bisa dipakai sekitar 2 tahun lah, namanya ini entry level ya. Kita gak bisa ngarep performa yang kenceng-kenceng banget juga. Harapan kita minimal 2 tahun. Terus juga kalau tahun lalu kita masih bisa ngarep G99 tuh sebagai standar 1 jutaan. Sekarang udah gak bisa. Sekarang udah bagus lagi dia. Sekarang naik lagi G99 ke 2 jutaan gitu. Bisa ketemu, cuman nanti kita lihat deh. Oke. Terus juga untuk RAM. Tahun lalu tuh RAM 6GB, 8GB mudah sekali di 1 jutaan. Sekarang 4GB juga masih berat untuk kita masukin, tapi kalau memang ada kelebihan yang luar biasa masih bisa kita masukin lah gitu. Terus juga storage, untungnya sejauh ini ya masih pada mainnya di 128 sih. Masih ada sisa guys. Masih ada sisa. Jadi jangan ngambil yang 64 atau 32. Tolong jangan. Itu udah sangat lah, kurang untuk 2026. Ya mungkin pertengahan tahun 2026 nanti bisa lah. Terpaksa itu, bukan bisa. Dulu kita bisa minta layar macam-macam, refresh rate tinggi, ini layarnya full HD atau apa. Zaman sekarang bukan Tian udah syukur. Layar ya udahlah. Terima aja lah. Terima aja. Terus juga untuk 5G belum bisa diharapin. Belum bisa diharapin. Tadinya tuh ya gue sempat berpikir ya, kalau misalnya kayak begini terus ya, harusnya udah mulai wah kalau bisa 5G. Sekarang nggak bisa 5G. Susah ya. Dan ini juga barang-barang yang kita pilih di sini nggak selalu barang yang paling baru keluaran 2026 ya. Jadi barang tahun 2025 kalau emang menarik pun bisa kok. Masih bisa masuk. Masuk. Dan ingat ya, ini kita pilih untuk menjelang Lebaran 2026. Jadi kalau setelah lewat Lebaran atau mendekati Lebaran harganya berubah, bukan salah kami. Survei ini kita rangkum sampai bulan Maret awal. Minggu pertama Maret 2026. Oke, kita langsung aja mulai dari yang pertama. Ada Samsung Galaxy. Gak mungkin masa Samsung. Tetap Samsung. Tetap masih ada Samsung. Dan tidak berubah harganya. Ini adalah Samsung Galaxy A07. Ini yang sesuai janji itu ya katanya, nggak mau jauh berubah katanya. A07. Saya bukan A07 5G ya. Bukan ya. A07 yang 4G, yang LTE. Ya, LTE. Dia ada 3 varian, ada RAM 4GB, storage 64GB di 1,3 juta, 1,3 jutaan. Ya ada juga yang RAM 4GB, storage 128 di 1,6 jutaan, dan ada yang RAM 6GB, storage 128 di 1,9 jutaan. Gue sih pilih yang itu ya. Yes. Kalau ada budget sih ya 6128 lah. 6128. Iya. SoC Helio G99. Ya udahlah, terima aja. Iya. Dan ini datang dari Samsung loh. Paling enggak OS-nya keren. Iya, paling OS-nya keren. Layar HD Plus 90Hz ya udah. HD Plus di 1 juta memang masih oke sih. Masih wajar. Masih bisa kita terima. PLS tuh kayak IPS ya. Cuma dari Samsung, jadi ya sama aja lah. Baterai 5000 mAh, charging 25. Paling enggak charging 25 lah. Bukan 18 gitu. Terus kamera utamanya 50 megapiksel, selfie 8 megapiksel. NFC belum ada di sini. Ini nih Samsung boleh enggak ya? Tolong dong Samsung semua di NFC-in aja gitu.
Kayaknya kenapa sih udah bagus nggak ada NFC. Bahkan mungkin ya kalau menurut ini pendapat gue pribadi ya, nambah 100.000 deh. Nambah 100.000 tambah ada NFC. Wah, udah Masih bisa nih, udah masih happy oke, banget masih gua. oke. Ntar kalian kompensasi pakai voucher. Nah, Voucher belanja online. Oke, yang mesti diperhatikan apa? pertama mungkin NFC-nya. Kalau kalian suka bolak-balik jalan tol, terutama suka isi e-money, ini agak susah. Ya jalan, nggak cuma jalan tol sih, kalau naik kendaraan umum juga ya kayak model-model kereta Ya. gitu. Itu kan juga pakai nge-tap gitu kan. Parkir e-money juga udah mulai banyak sekarang. Parkir pakai e-money juga udah mulai banyak. Jadi ini agak sedikit mengganggu, mungkin agak ada yang kurang Yes. gitu ya. Terus Walaupun Helio G99-nya kenceng, perhatikan ada yang RAM 4 GB soalnya. Tetap. Ya. Jadi jangan berharap ini tuh, wah G99 kenceng, gue main game 4 GB RAM-nya. Ntar dulu Ntar dulu. kalau RAM 4 GB. 6 itu ngepas aja. Terus apa lagi ya? Hardware gyro juga belum ada ya. Hardware gyro belum. Tapi harga segini ya wajar sih. Harga segini masih wajar. Iya, wajar. Dan ini berdampak ke kameranya, nggak ada stabilizernya juga. Ya udah, ya mau gimana lagi? Ya udah mau gimana lagi? Ya sudah. Kelebihannya? 1,5 juta, bahkan di bawah 1,5 juta Helio G99, Transient aja udah nggak bisa. Iya ya, yang satu anomali sih. Anomali. Samsung Transient malah aja. lagi mau bagi-bagi HP kayaknya. Nah itu, Transient aja yang dikatain katanya, wah udah numpuk Helio G100 di gudang gitu. Nggak bisa harga segitu. Nggak bisa. Dan UFS ya? UFS. UFS, bukan IMMC loh. Iya. Nggak bisa juga sih G99 pasti UFS sih. Mungkin besar ya. Terus kelebihan yang sulit dilawan di Samsung ini mikrofonnya. Nah udah itu angkat tangan deh udah kalau mikrofon. Mikrofonnya Di kelas bagus. harga segini mikrofonnya kelas deh. Terus walaupun layar HD Plus masih 90 Hz, masih lumayan mulus 8 lumayan GB. lah, iya. Terus fingerprint scanner masih ada audio jack dan One UI yang 6 kali versi Android update. Itu sih yang nggak ngotak sih sebetulnya. Nggak ngotak gue bilang sih. Nggak ngotak gitu. 6 kali Android update. Ya. Ya maksudnya nggak usah nyinyir juga lah. Gue tahu ada yang nyinyir. Emangnya G99 kuat 6 tahun atau 6 kali Android update lah. Kalau udah gimana ya? Kalau gue ngelihatnya ya bagus dikasih gitu. Iya. Iya. 1 juta. Bagus dikasih. Siapa tahu ini mau dipakai cuma buat aplikasi banking. Ya. Nah kan, saya nggak mau nih ntar kalau kecampur-campur sama apa chat apa segala macam jadi bahaya gitu kan. Ini buat yang aplikasi banking aja sama buat chat ke keluarga aja. Ya kan, ya udah tahannya lama itu, awet gitu kan. Jadi mau sampai ntar tuh juga bukan buat main game kok. Ya, iya. Ya bisa-bisa aja. Ya tapi nggak tahu ya kalau 6 tahun sih. Nggak tahu juga ya kalau 6 tahun. Kita ya. juga ada keraguan dikit, cuman ya udahlah Dikasih kok nolak gitu. Dikasih nolak betul. Kecuali dia 6 tahun update terus harganya nambah sejuta atau nambah 2 juta. Nah itu mungkin kita jangan segini deh gitu. Dan buat kalian yang sudah mulai mau nyinyir dibilang wah Samsung banget nih. Nanti dulu ya, perhatikan SOC yang tadi lalu lihat saran belanja kami yang berikutnya. Berikutnya kita ada dari Moto. Ini adalah G06 Power. Power kan? Yoi. Terus apa nih Ini kelebihannya? kelebihan utamanya ada di baterainya. Baterai Ini salah berapa? satu baterai gede 7.000 mAh. 7.000 mAh. SOC? G81. Nah kan G81 kan beda kelas. Beda kelas langsung. Jadi itu sebabnya kenapa Samsung kayak wow gitu pakai G99 ya. Yoi. Dan ini di RAM 4 GB, storage 128 GB. Ini aja harganya 1,699. Jadi ini apa ya? Essential phone gitu ya. Essential phone. Essential phone. Jangan ngarep performa di sini. Iya. Tapi paling nggak kelengkapannya udah lumayan lah. Layar IPS HD Plus 120 Hz. Baterainya 7.000 mAh. Walaupun ya. chargingnya 18 watt. Ya sudah. Nggak ngisi-ngisi tuh. Kamera utama 50 megapiksel, selfie 8 megapiksel, dan menarik kayak di sini ada NFC-nya. Ada NFC. Nah. Benar sih, ini apa ya? Ada NFC itu benar gitu. Tapi apakah ada NFC itu membuat G99 jadi G81? Ya itulah kenyataan 2026 ya. Kita nggak tahu dari mereka beli ke Mediatek harganya berapa ya. Jadi yang mesti diperhatiin apa di sini? Yang pertama itu layarnya HD+, terus juga chargingnya kan cuma 18 watt. Iya. Jangan ngarep bisa di bawah 1,5 jam penuh lah. Ini mah 2 jam plus. Iya. Belum ada hardware gyro juga. Terus SoC juga bukan yang paling kencang. Itu ya. Alusnya begitu. Ya, SoC bukan yang gitu. paling kencang untuk kelas harganya gitu. Ya sisi kelebihannya pasti dari baterainya. Baterai. 7.000, layar 120. Desainnya keren. Desainnya keren sih. Pantauan Moto tuh kayaknya Motorola tuh gak ada yang jelek desainnya. Iya, setuju gue. Kebiasaan nih ngomong Moto nih udah. Saya dulu Moto gitu kan. Motorola.
Terus dual speaker gak sih? Speaker 2 speaker. Ah. Di bawah 2 juta ini 2 speaker mantep. Dan OS itu selalu bersih kalau Yes. Motorola. Jadi penting diperhatikan bahwa OS selalu bersih. Kalau Samsung mungkin OS-nya spesial dengan UI-nya itu. Kalau yang ini tuh spesial karena bersihnya. Iya. Jadi sama-sama enteng sih sebetulnya. Galeri aja Google Photos. Nah tuh kan nggak ditambah macam-macam, udah Google Fotos aja gitu. Iya. Oke, next kita punya apa lagi? Ada itel S25. Bukan Ultra ya? Bukan Ultra. Yang Oke. Ultra naik harganya kemarin kita cek ya. Mhm. Jadi udah ada kelebihan beberapa juga di sini. Itu pertama RAM-nya 8 GB. DA 8128 ya. 8128 di Yeay. 1.850.000. Oke. SoC-nya meskipun Unisoc tapi ini performanya nggak malu-maluin lah yang ini. UniSoc. Terserah lah. UniSoc. Ini pakai T620. Jadi performanya lumayan ada lah. Masih oke lah, Masih masih oke. oke. Layarnya AMOLED. Nah, yang Gokil tadi yang tadi baterainya enak, yang ini dilihatnya enak. Dilihatnya layarnya. Nah. AMOLED cuy 1,8 juta. Itu FHD Plus juga, bukan HD Plus, 120 Hz. Baterai 5000 mAh, chargingnya masih 18 watt. Nah ini ya masih pelan gitu. Pelan ya sudah. Kamera utamanya 50 megapiksel, kamera selfie 32, NFC-nya ada. Oke. Mantap ya? Ini ada. Mantap. Kelengkapannya lumayan. IP rating masih ada di IP54. Oke. Ya kelemahannya paling hardware gyro Hardware jari belum ada. SoC jelas bukan yang paling Paling kencang di kencang. kelas harga segini, jelas bukan. Terus kalau itel biasanya OS update-nya udah nggak ada nih. Udah habis. Udah habis. Udah bagus dia ada. Udah bagus ada. Kalau ada tuh udah bagus, tapi ini udah habis gitu ya. Ya charging pasti lambat juga. Yes. Kelebihannya RAM pasti dari RAM 8 GB. 4 GB. Layar, oh AMOLED. jelas AMOLED ya Betul. kan. Terus perekaman video Bisa 2K. bisa 2K. Cast ya. range Ada lah ini. ekstra sedikit ya, lebih ya. Ada in display fingerprint juga ya. Ya, ada Ada in-display fingerprint. Ya, masih ada sisa-sisa kejayaan masa lalu. Tapi ini menarik ya, NFC ada. NFC ada, Terus apa lagi? infrared blaster juga ada. Nice. Nice. Juga ada. All-rounder-nya dapat di sini. Ini all rounder dapat, cuma memang korbannya tadi di mana sih? Ini SoC ya berarti ya. SoC sama gyro. iya, sama gyro. Oke. Kita belum bisa ngarep video stabil di bawah 2 juta. Masih jarang banget. Itu sekarang. Iya, sekarang. Soalnya Motorola G45 udah nggak di bawah 2 juta. Dulu Kalau ada, di bawah 2 juta, ya itu stabil. dulu ada itel RS4 Nah, stabil. sempat 1,5 juta Iya, stabil. nggak diproduksi videonya. lagi. Nggak diproduksi. Nah. Mana sih maunya? Ya sudahlah. Next, ini keajaiban dunia. Hidden gem. Bukan hidden gem gimmick ya. Hidden gem beneran. Ini hidden gem Hidden beneran. gem beneran Hidden ini. gem beneran ini. Datangnya juga bukan dari brand-brand yang siapa tuh gitu kan. Ini Vivo. Vivo. Ini adalah Vivo Y19s GT. Aduh, 5G. 5G ya benar. Kurang panjang namanya. Y19s GT 5G. Aduh. Ini 6128 di 1,9 juta. 618 udah oke ya. Ya, 6128 oke. Nah, ya kan? SoC-nya mantep coy. Dimensity 8, sorry kok 8 sih. Dimensity 6300. Udah pada mau senang aja tuh bilang 8. 6.300. 6300 sih. Oke lah. Ya. Sedikit ada peningkatan dari G99. Paling enggak dari list ini tuh dia doang yang 5G. Iya, cuma ini doang yang 5G ya. Layar IPS IPS HD 100. plus oke lah ya. Baterai juga 5500, agak gedean dikit. Yes. Sayang chargingnya 15 watt. Aduh. Ya udahlah, Ya nggak apa-apa udahlah. lah, diterima aja ya. Dipotong yang 5-nya lagi tadi buat 5G. Kamera utama 50 megapiksel, selfie-nya cuma 5 sih. Cuman ya selfie udahlah. 5, ya udahlah Paling ya, enggak udah ya. NFC-nya ada. Nah hari gini lu selfie kayak gimana coba selfie? Emang pakai kamera selfie itu kan? Main Enggak kan? cam Udah. dong. Pakai main cam. Wah, balik. Selfie Gen Z. Selfie Gen Z. Selfie Gen Z. Oke, jadi mesti perhatian pertama apa? Layar HD+. Terus entah kenapa dia bisa pakai eMMC. Ya, walaupun Dimensity ya. Harusnya Dimensity itu nggak bisa pakai eMMC, tapi nggak tahu kenapa ya. Apakah yang ini punya fitur, punya controller buat eMMC? Harusnya kalau kayak G99 kan nggak bisa. Iya. Semuanya pakai UFS. Jadi kita nggak tahu apakah ini listingnya salah atau enggak. Karena kita belum nyoba sendiri. Yes. Vivo nggak minjemin sih. Dan ini bisa didapetin di online doang sih kita nyarinya. Nggak bisa didapetin di offline. Online doang, oke. Ya, dan ini ya apa ya? Ini kayak model-model dibeli sebelum habis aja. Iya. Takutnya keburu habis karena Yes. dia udah 5G, ya kan? Ini barang langka nih Langka. di bawah 2 juta. Speknya udah oke. NFC multifunction ada. Yes, ada. Ada tuh. IP rating IP64 ada di situ. Jadi
Ini all-rounder yang bagus di bawah 2 juta, tapi Yes. memang mepet banget 1999 ya. Betul. Semoga voucher kalian masih cukup sakti untuk bisa beli ini di bawah 1,9 juta. Benar. Dan ini harga yang kita taruh di sini tuh sebelum voucher ya. Oh iya, harga sebelum voucher. Jadi kita cek pakai browser, nggak pakai login gitu ya. Jadi dicek-cek di situ. Nah, Kalau memang kalian bisa dapatin lebih murah dari ini ya bagus. bagus. Next ada. Oh, ini udah masuk honorable mention. Ya, list utamanya udah selesai. List utamanya udah selesai yang tadi tuh, karena ada spesialnya semua ya. Yes. 4. Heeh. Biasanya 1 juta itu udah banyak. Mas gini doang, guys. Mohon maaf ya, tapi ini masih ada beberapa handphone lagi yang di bawah 2 juta rupiah atau 1 jutaan yang layak untuk diperhatikan banget. Yes. Contohnya yang sangat bagus adalah yang pertama ini. Iya. apa nih? Ini barang mungkin umurnya udah setahun lebih ya. Hmm. Ini adalah Tecno Spark 30 Pro. Oke. Ini 8128 dan harganya udah mepet banget di 1.999.000. Tapi dari hasil browsing kita, dari semua toko itu paling cuma 1 atau 2 toko yang 1,9. Ya. Sisanya berapa? 2.050.000, 2.080.000 Ya, itu kayak tapi itu lagi-lagi kan kita tuh ngeceknya itu tanpa voucher. tanpa voucher. Jadi kalau pakai voucher ada kemungkinan besar sekali dia akan ada di bawah 2 juta rupiah. Yes. Ya. Kenapa ini menarik? AMOLED 120 Hz Full HD Plus. SoC? SoC-nya Helio G9, G100. Sama sih Chris, sama sih, Sama-sama. cuma beda nama doang. G100. Terus Udah gitu, baterai baterai 5000 mAh, charging 33 watt. 33 gitu kan, decent ya. Kamera selfie, kamera utamanya 108 megapiksel. nice. Ini barang sisa nih kayaknya nih. Iya, barang sisa memang. Masih ada kok di pasaran. Oh iya, kamera selfie 13 megapiksel, NFC ada. NFC ada, IP rating ada. Yes, desain juga keren. Nih kalau kalian lihat kan ini desainnya kolaborasi sama Transformer. Oh iya. Yang Keren, merah keren, biru keren. gini. Iya, keren juga. Tapi kalau kalian nggak suka warna rame gini, dia ada opsi warna yang lebih polos juga kok. ada opsi lagi sih yang lain, casingin. Ini casingin. Tapi kalau casing bawahnya dia tuh Susah ya nyarinya. Transformer juga. Soalnya juga ya. Transformer juga. Cari casing third party lah gitu. Hari gini ya, dapat barang bagus harga segini. Ya Yoi. udahlah, terima aja. Jadi yang perlu diperhatikan ya karena udah setahun lebih, update OS-nya juga tinggal sedikit jadinya. Ya, atau malah udah habis. Malah atau mungkin udah Security habis. patch paling ya. Iya. Oke. Terus juga karena ini barang tahun lalu, nah kita juga nggak tahu efek video kita setelah video ini tayang, mungkin sudah sulit didapatkan pas lagi kalian nonton. Jadi hati-hati gitu. Hati-hati ya. Ini barang sisaan soalnya. Iya. Jadi kelebihan apa tadi? Layar AMOLED ya kan, 120 Hz dan kamera selfie-nya 13 megapiksel gitu kan. NFC ada, SoC udah lumayan kencang. Bener. Ya kan, untuk di bawah 2 juta. Ya, ini sebetulnya harusnya bisa masuk dalam list utama hanya karena kami nemu harganya 2 juta lebih dikit gitu ya. Yes. Jadi nggak masuk dalam list utama. Ini harusnya dalam list utama. Nggak ada list antara ya. Iya. Ya udahlah, nggak apa. Next ada apa lagi? Ada Samsung Galaxy A06 5G. Oh, ini kemarin juga sempat masuk ya berapa kali ya? Ini menarik juga kalau kalian masih bisa dapat di harga di bawah 2 juta. Ini kita dapat sih di 6128-nya 1,9 juta, 19999. Iya. SoC-nya, 6.300 6.300 Dimensity. juga Dimensity ya. 5G berarti kan? 5G. Terus layar PLS SD Plus. Ini mirip sama kayak A07 ya tadi. Yes. Ya? Mirip ya. Versi ada apa namanya? Ada 5G-nya. Iya. Baterai 5000, chargingnya udah 25 ya. Iya. Kamera utama 50 megapiksel, selfie-nya 8 megapiksel, decent nih. Iya, di set. Tapi seperti biasa kalau udah A0 nggak ada NFC pasti. Iya. Yang kosong Kayak udah NFC-nya tuh. kayak udah kodratnya gitu. Iya, sih, iya. gitu. Yang kosong NFC-nya itu. Yes. A0 NFC. Oke. Terus ada IP rating ada gitu ya. Ya mesti diperhatiin tuh paling-paling ya notch-nya. Notch-nya. Kalau kalian nggak suka, kalau buat gue sih nggak terlalu masalah sebetulnya ada notch kayak Dan ini begitu. karena A06, ini kan berarti barang lebih tua lagi sebetulnya. Ya, Lagi ini itu udah 1 tahun lebih tua lagi. hitungannya udah kayak barang sisaan lah. Ya barang sisa. Siapa cepat dia Iya. dapat dan harganya ini udah mepet 1,9. Seringkali kita dapatnya ya Di atas lagi 2 juta kecil Iya. lagi gitu. Ini voucher berkuasa di sini. voucher berkuasa di sini betul. Speaker juga masih mono, NFC nggak ada tadi kan ya. Tapi update masih ada. Update panjang. Update masih panjang. Nggak ya masalah kan? kalau update. Spesifikasi udah oke. Yes. Storage juga UFS. Ini ada gyro. Ini ada gyronya. Oh, kalau 5G pakai gyro jadi ya. Nah itu. Luar biasa Aturan ya. mainnya tuh mungkin begitu kali ya. Terus IP ratingnya IP54 udah ada di sini. Oke. Berikutnya lagi yang layak untuk dipertimbangkan juga. Ada Poco C85. Akhirnya ada Poco di sini. Ini masuk atas nama storage besar. Oh, berapa? 8256 di sini. Ois. Di 1 jutaan. Ada dua versi dia. Heeh. Ada 6128 1,6 jutaan dan 8256 di 1,8 jutaan. Oke. SoC-nya Helio G81 G81, tapi iya. Layar IPS HD Plus
120 Hz. 120 Hz. Baterai lumayan gede. Baterai lumayan Di gede. 6000. Charging juga lumayan. 33, kamera tambah 50, selfie di 8, Yes. 8 megapiksel. NFC Ada. ada. IP rating juga ada. udah Jadi ya. kelengkapannya lumayan, cuman memang performance-nya aja lah. Ya, yang ini perlu di-compromise di performance-nya sini. aja yang mesti diperhatikan di sini ya. Oke, ada apa lagi kita? Udah itu doang. Udah ya? Mm-mm. List yang pendek sekali. Mohon maaf karena memang agak sulit kami mencari mana-mana saja yang benar-benar asik di bawah 2 juta rupiah. Nah, kalau kalian nemu ada yang asik di bawah 2 juta rupiah di 1 komaan, tulis di kolom komentar. Jangan tanya kenapa ini nggak masuk ya. Jawabannya udah jelas karena nggak kepilih sama kami. Nggak kepilihnya bisa macam-macam gitu ya. Iya, iya. Karena kami merasa kurang cocok, karena harganya pas kita lihat emang nggak di bawah 2 juta. Yes. Atau ya mungkin pas kita cari pas lagi nggak ada. Ya. Itu sering terjadi. Jadi pas kita survei nggak nemu, kita bikin video diedit, begitu tayang ada barangnya. Itu sering kayak begitu. Jadi kalau kalian tiba-tiba nemu ada yang menarik, langsung aja tulis di kolom komentar. Yes. Nah, jangan lupa ini adalah seri pertama dari rangkaian saran belanja HP menjelang Lebaran 2026 ya. Jadi ini yang pertama di bawah 2 juta atau tepatnya 1 juta. Nanti akan menyusul yang lain-lainnya lagi. Oke, kalau begitu sampai di sini, sampai jumpa lagi. See ya.